Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang patut untuk disembah dan dipuji. Amin. Hari ini kita sama-sama memperingati hari yang sangat bersejarah, di mana tahun 2026 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus, Anak Allah yang sudah dikorbankan hanya untuk datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dia adalah Sang Juru Selamat yang telah datang dan yang akan datang lagi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Sang Raja di atas segala raja yang akan datang lagi. Sudah tidak lama lagi kedatangannya. Amin. Haleluya. Let's pray. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Di hari Jumat Agung yang indah ini Bapa, kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami datang karena kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa, Allah Israel, penjaga Israel, the Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu Bapa di sepanjang masa hidup kami. Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Semua karena kasih anugerah-Mu Bapa yang begitu besar akan dunia ini atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa kebaktian mission di hari Jumat Agung yang indah ini Bapa. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami Bapa. Karena tanpa kehadiran-Mu semua akan menjadi sia-sia Bapa. Oleh sebab itu biarlah Tuhan Allah Roh Kudus yang akan hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu Bapa untuk mengampuni kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita angkat pujian The Old Rugged Cross untuk mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus telah mati pada 2000 tahun 26 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa.
for a while sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. Oh, the dear Lamb of God left His glory above to bear to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar, dan ku jatuh pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Oh, kayu yang kasar dihina dunia, bawa kelepasan yang kekal. Yesusku telah mati di bukit Golgota, menebus semua dosa dunia. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang
besar, dan ku jatuh pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a the old rugged cross, salib Kristus, Yesus Tuhan, Yesus Raja. The old rugged cross yang menyelamatkan, salib Kristus, juru selamat umat manusia, penebus dosa umat manusia, Raja segala raja. Kami bersyukur, terima kasih. We thank you, Lord. We give you praise. We praise your name, the name above every name, the name of Jesus Christ, my Savior, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God, Christ my Savior. Thank you, Lord. Terima kasih. Hallelujah. We praise you, Lord. Benar Tuhan, Engkaulah Sang Juru Selamat umat manusia. Engkaulah penebus dosa umat manusia yang telah datang dan yang akan datang lagi untuk menghakimi dunia dan segala isinya. Engkau akan datang sebagai Raja di atas segala raja, as the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you so much, Lord. We give you all the praise and the glory. Our belongs to you, Lord. Terima kasih Bapa. Thank you, thank you, thank you, Lord. Kami siap Bapa untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Amen.
Siap memuji Tuhan? Haleluya. Bawa aku Yesus dekat ke salibmu, air hidup dan darahmu sucikan hatiku. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salibmu sandaranku, ku rindu kasih-Mu. Selama aku hidup, Kau setiap padamu. Salibnya
dosa kita umat manusia yang sudah disucikan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Amin. Sebenarnya kita tidak layak Bapak Ibu, tetapi Tuhan Yesus yang sudah melayakkan kita semua untuk boleh menerima kasih anugerahnya, kasih karunia-Nya yang begitu besar, yang begitu mulia. Kita patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Praise God. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. What a wonderful, wonderful Savior, who died on the cross for me, freely shaving His precious lifeblood, that the sinners might be made free. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. On the cross, crucified for me, He died. He was nailed to the cross for me. What a wonderful, wonderful Savior, who died on the cross for me, freely shaving His precious lifeblood, that the sinners might be made free. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. On the cross, crucified for me, He died. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. On the cross, crucified for me, He died. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me, just for me. He was nailed to the cross for me. Amen. On the cross, crucified for me, He died. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for me. He was nailed to the cross for you and for me. Christ my Savior,
bless your name, the name above every name, the name of Jesus Christ, my Savior. We worship you. Christ, my Savior. Benar Tuhan, you are the one and the only one, our Savior, the Saviors of the world. You are the one and only one, the King of Kings and the Lord of Lords. You are the one and only one, the Almighty God. Thank you so much, Lord. Thank you so much for saving our lives. Thank you so much for saving those people's lives, Lord. We really, really need you, Lord. We need you to be with us. We need you to save us, Lord. Thank you so much, Lord. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih, Bapa. Di hari Jumat Agung yang indah ini, Bapa. Tuhan yang sudah membawa kami semua sampai pada hari ini, Bapa. Semua itu karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu besar, Bapa. Terima kasih Bapa, kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan, Bapa. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Layakanlah hidup ini ya Bapa. Pakailah hidup ini bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi, Hosana di tempat maha tinggi, kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami serahkan jam-jam kebenaran firman-Mu, Bapa, pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Hamba-Mu penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan, Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus menolong hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami, Bapa. Tuhan yang akan berkata-kata, Tuhan yang akan beracara. Ambil alih Bapa, penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan yang mengajar kami Bapa. Kami rindu hadirat-Mu Bapa. Penuhi Bapa dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu di hari Jumat Agung yang indah ini hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Pasti semuanya ada dalam keadaan luar biasa karena Tuhan kita yang luar biasa. Amin, puji Tuhan. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kita sudah memasuki di hari ketiga di bulan April di tahun 2026 ya. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Amin. Semua karena anugerahnya, semua karena kasih karunia Tuhan dan kemurahannya, belas kasihannya, kebaikannya. Sampai pada hari ini kita Tuhan boleh bawa sampai pada hari ini. Amin. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua karena Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar akan dunia ini atas umat manusia. Amin. Atas hidup kita semua. Amin, puji Tuhan ya. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita ajaib.
Ya, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Hari ini kita sudah memasuki di hari Jumat Agung, di mana seluruh umat manusia, yaitu gereja-gereja Tuhan yang kudus di seluruh dunia, yang sedang memperingati tentang hari ini, di mana Tuhan Yesus sudah dikorbankan pada 2026 tahun yang lalu. Sudah begitu lama ya Tuhan Yesus itu ya sudah dikorbankan hanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia, hanya untuk datang ke dunia menjadi manusia, ya, mati, dilahirkan dan mati dan dikuburkan, dan Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga pada 2026 tahun yang lalu. Tuhan Yesus sudah bangkit, ya. Dia sekarang ada bersama dengan Bapa di surga, ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa, dan Dia akan datang lagi untuk menghakimi dunia dan segala isinya, ya. Karena itu sudah janji Tuhan, Dia akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Amin. Puji Tuhan, praise God. Kita sangat beruntung ya mempunyai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, Tuhan dan juru selamat kita. Dia adalah penebus dosa umat manusia. Kita semua sangat beruntung, jadi kita patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikannya. Amin. Atas keselamatan yang kekal yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita semua umat manusia. Walaupun kita tidak layak ya untuk menerima keselamatan itu, tetapi Tuhan yang sudah melayakkan kita untuk boleh menerima anugerah keselamatan yang luar biasa, yang begitu besar. Amin, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Dia Tuhan yang sudah begitu baik. Ya, Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Dan hari ini juga tidak terasa Tuhan sudah menambahkan saya juga 1 tahun lagi pada hari ini. Ya, semua karena anugerahnya. Kalau bukan anugerah Tuhan, mungkin saya sudah tidak ada pada hari ini berdiri di hadapan Bapak Ibu ya. Semua itu karena Tuhan, Dia yang sudah memampukan kita untuk boleh melewati hari demi hari di dalam suka dan duka ya. Di dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun, Tuhan yang sudah memampukan kita untuk boleh melewati semua itu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Itu adalah janji Tuhan. Dia katakan Dia akan datang kembali. Dia tidak akan membiarkan kita menjadi anak yatim piatu. Tuhan akan datang kembali untuk membawa kita semua untuk hidup bersama dengan Tuhan. Sebab di rumah Bapa Tuhan katakan banyaklah tempat. Oleh sebab itu kita akan dibawa kembali oleh Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga yang mulia ya, untuk selama-lamanya. Amin. Isn't it awesome? Praise God. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, jadi saya ditambahkan 1 tahun lagi pada hari ini. Saya sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Semua karena kemurahannya, belas kasihannya, kebaikannya, dan anugerahnya. Sehingga Dia boleh membawa saya sampai pada hari ini. Dia tambahkan saya lagi 1 tahun lagi hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang hidup saya. Amin, puji Tuhan. Ya, praise God. All the praise and glory are belongs to Him. Amin, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar sama-sama di hari Jumat yang agung, di mana hari yang sangat bersejarah ini. Kita semua harus memperingati tentang hari yang bersejarah ini, di mana Tuhan Yesus Kristus yang sudah dikorbankan pada 2026 tahun yang lalu ya, di Bukit Kalvari ya, di Golgota. Dia sudah dikorbankan hanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dia adalah sang juru selamat umat manusia. Amin. Puji Tuhan, praise God. Baik, kita akan bacakan sama-sama. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di hari Jumat Agung yang indah ini, yang istimewa, yang luar biasa ya, di mana Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Mari kita bacakan sama-sama. Kita akan belajar dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19. Injil Yohanes pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30 ya. Kita mau belajar sama-sama, dan Tuhan
yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, di mana Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30, ya, di mana kita akan belajar bagaimana di saat Tuhan itu dikorbankan pada 2026 tahun yang lalu. Tuhan yang harus datang menjadi manusia, itu semua karena misi Bapa di surga yang begitu besar. Dia yang sudah mengutus anak satu-satunya, yaitu anak Allah, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Artinya karena kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah, ya, jadi kita semua Tuhan mau bawa kita kembali hidup bersama dengan Dia, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Bapa di surga yang mulia, karena kasih Bapa yang begitu besar akan dunia ini. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita bacakan sama-sama dari ayat yang ke-28. Silakan dibaca, puji Tuhan. Praise God. Ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Amin. Tuhan. Kita akan bacakan lagi dari ayat yang ke-19. Ini bagaimana waktu Tuhan Yesus itu disalibkan, ya, di Bukit Golgota, di mana Dia harus menanggung segala dosa-dosa kita umat manusia. Dia harus menanggung pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita, kedurhakaan kita, ya, pemberontakan kita. Itu Tuhan Yesus harus menanggung semua itu. Dia harus disalibkan. Ya, sebenarnya kita yang harus disalibkan, ya Bapak Ibu, bukan Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan. Ya, dia tidak berdosa, dia tidak pernah berbuat dosa. Dia adalah Tuhan Allah, ya. Dia adalah the Almighty God. He is the Almighty God. Jadi Dia tidak bersalah apa-apa. Dia sebenarnya tidak boleh disalibkan. Kita yang harus disalibkan karena kita adalah orang-orang durhaka, kita adalah orang-orang berdosa yang tidak layak untuk menerima anugerah keselamatan itu. Semua karena anugerahnya, kasih Bapa yang begitu besar akan dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan melayakkan kita semua untuk boleh menerima anugerah keselamatan itu. Jadi kita harus mengucap syukur, ya Bapak Ibu. Jangan kita sombong sok tahu, ya. Karena itu adalah anugerah keselamatan yang tidak akan pernah kita dapati dari manapun, kecuali hanya dari Tuhan Yesus saja. Tidak ada dari tempat lain lagi, ya. Jadi Bapak Ibu, sadarilah, ya, bahwa hari ini adalah untuk memperingatkan kita semua bahwa Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan 2026 tahun yang lalu, ya, karena dosa-dosa kita, sehingga Dia yang harus menjadi korban, ya. Tetapi kita semua harus sadarilah Bapak Ibu, atas dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan. Jadi jangan lihat dosa orang lain. Begitu banyak gereja itu selalu melihat dosa orang lain, tidak mau melihat dosa sendiri, tidak mau koreksi diri di hadapan Tuhan, tidak mau sadari atas dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Mereka hanya mau melihat orang lain, dosa orang lain, tetapi mereka sendiri begitu sombong dan angkuh, tidak mau melihat dosa mereka, sehingga mereka menghina-hina orang berdosa, seperti orang Farisi dan ahli Taurat, ya. Mereka seperti itu, mereka sombong, angkuh, tidak pernah mau sadar atas dosa-dosa kejahatan mereka terhadap Tuhan. Mereka hanya menghakimi orang lain, lalu membicarakan orang lain yang berdosa. Lalu mereka, orang berdosa atau tidak, orang berdosa atau jadi sama. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Jadi kita jangan menjadi orang-orang seperti itu, karena Tuhan akan menolak kita. Baik, kita akan bacakan lagi. Ini bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, ya. Kita bacakan lagi ayat yang ke-19. Ayat 28. Yohanes 19 ayat yang ke-28.
Sesudah itu, karena Yesus tahu ini sesudah itu karena Tuhan Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Berkatalah ia supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Kita bacakan lagi. Aku haus. Kita bacakan lagi ayat yang ke-28. Sesudah itu ini Tuhan Yesus ya berkata, karena Yesus tahu di waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib itu dia tahu ya, dia sadari semua apa yang terjadi di sekitarnya, lalu bahwa segala sesuatu telah selesai. Ya, Tuhan Yesus tahu, dia tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Artinya Tuhan Yesus tahu bahwa dia sudah menyelesaikan tugasnya. Dia sudah menyelesaikan misi Bapa yang sudah diserahkan kepada anaknya. Ya, jadi dia tahu bahwa semuanya sudah selesai. Dia sudah maksudnya dia sudah melewati semua itu. Artinya karena dia tahu setelah itu dia akan dibangkitkan kembali. Ya, lalu teruskan lagi. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Berkatalah dia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus ya. Jadi Tuhan Yesus berkata ya, bahwa supaya genaplah apa yang ada tertulis di dalam kitab suci. Jadi Tuhan Yesus berkata, dia mau berkata supaya semua genap. Artinya dia mau menggenapi apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci ya. Dia katakan aku haus. Artinya Tuhan Yesus di saat dia ada di atas kayu salib, dia tersalib ya. Di atas kayu salib ya, dia merasakan kesakitannya, dia merasakan semua penderitaan, kesengsaraan ya, oleh karena kita semua ya Bapak Ibu, sehingga dia berkata semua sudah selesai. Itu artinya supaya genaplah ada apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci ya. Dia katakan aku haus ya, artinya dia begitu lelah. Dia sesudah dia memikul salib itu, dia menjalankan tugasnya, misi Bapa di surga yang begitu berat ya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tapi dia tahu semua sudah selesai karena dia sudah mentaati perintah Bapa di surga. Dia sudah melakukan tugas-tugas yang Bapa di surga sudah serahkan kepada dia. Oleh sebab itu dia merasakan kelelahan. Dia merasakan ya rasa lelah, rasa letih ya, karena semua pelanggaran kita itu ditanggung ya. Tuhan Yesus yang menanggung semua itu, sehingga dia merasakan keletihan, kelelahan. Dia katakan aku haus. Lalu teruskan lagi. Ayat 29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Di situ ada satu bekas anggur asam. Oh, di situ ada satu bekas. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Oh, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Artinya ada sesuatu seperti sesuatu tempat atau sesuatu apa itu yang berisi anggur asam. Lalu maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam. Maka mereka mencucukkan, coba bacakan lagi. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam. Yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop. Lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Ke mulut Yesus. Jadi ini mungkin algojo yang ada di sekitar situ yang atau apa ya orang bilang algojo itu mereka itu yang soldadu yang disuruh diperintahkan untuk menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka yang ada di situ, mereka yang mengambil anggur asam itu ya dan mengunjukkan ke mulut Tuhan Yesus ya, di mana Tuhan Yesus berkata dia haus, lalu mereka pikir dia haus, dia mau minum ya. Jadi mereka mengambilkan anggur asam itu lalu mengunjukkan ke dalam mulut Tuhan Yesus ya, di mana
Tuhan Yesus merasakan bagaimana rasanya itu anggur asam itu ya. Anggur asam yang rasanya pasti nggak sedap. Ya pasti rasanya nggak enak, is not nice ya. Tapi itulah yang Tuhan Yesus harus menerima. Dia harus bertanggung. Dia harus menanggung semua itu. Karena misi Bapa yang sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus ya. Jadi ini Bapak Ibu gambaran yang diberikan kepada kita lewat kematian, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus pada 2026 tahun yang lalu ya. Di mana Tuhan Yesus harus menanggung semua penderitaan itu. Dia harus menanggung semua kesengsaraan ya. Apapun yang dia hadapi itu semua adalah satu penderitaan yang tidak ada duanya. Artinya tidak ada orang yang bisa menanggung maksudnya penderitaan itu. Tidak ada manusia selain Tuhan sendiri. Karena penderitaan yang Tuhan Yesus lewati itu begitu berat, sangat berat ya. Tetapi dia sudah taat kepada Bapa di surga, lalu dia sudah menjalankan semua itu. Dia katakan dia sudah mengatakan bahwa agar semua apa yang tertulis di dalam kitab suci itu boleh digenapi. Artinya itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah menggenapi apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci, apa yang sudah dinubuatkan. Tuhan Yesus sudah menggenapi semua itu ya. Dia sudah menjalankan misi Bapa. Dia sudah menyelesaikan misi Bapa yang luar biasa itu, yang harus ditanggungnya sendiri ya. Tetapi kita semua harus sadar bahwa itu semua untuk membuka mata kita semua, agar kita semua disadarkan. Artinya setiap kali kita melalui hari Jumat Agung, jangan kita hanya berpikir itu cuma hari rutinitas. Setiap setiap Paskah kita hanya melewati begitu saja ya. Ini hari yang sangat bersejarah Bapak Ibu. Jadi ini hari yang sangat penting. Kita harus ingat bahwa tanpa kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita semua pasti binasa. Tidak ada keselamatan bagi umat manusia ya Bapak Ibu. Jadi itu yang harus kita sadarkan. Jangan kita hanya pikir, oh sudah lewat ini, Jumat Agung lewat deh, nanti tahun depan lagi. Nah, bukan seperti itu. Kita harus dibilang harus benar-benar fokus. Jadi kita harus pikirkan, itu maksudnya. Pikirkan baik-baik apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan pada 2026 tahun yang lalu itu. Apa yang dia sudah buat untuk kita. Itu yang kita harus sadarkan terus. Jangan kita harus sadari terus. Jangan kita jadi sombong, sok tahu karena sudah ditebus dosa-dosa kita, lalu kita menjadi orang yang angkuh dan sombong, sehingga kita tidak pernah mau menghargai atau menghayati apa yang menjadi hari Jumat Agung itu. Adalah hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat, maksudnya hari yang sangat spesial ya, hari yang sangat istimewa, bahwa kita semua umat manusia, yaitu kita semua yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus sadar bahwa hari ini adalah hari peringatan bagi kita di tahun 2026 lagi ya, bahwa kita harus mempersiapkan hidup kita untuk kedatangannya yang kedua kali, karena dia akan kembali sebagai raja di atas segala raja untuk kedua kalinya ya Bapak Ibu. Ya sadarilah apa yang kita hadapi pada hari ini ya, bahwa ini adalah peringatan bagi kita semua umat manusia. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Ini ya Tuhan Yesus berkata, berkatalah ia sudah selesai. Artinya dia tahu bahwa misi Bapa dia sudah selesaikan dengan baik ya, dengan baik artinya luar biasa. Ya, kita bacakan lagi ayat yang ke-30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu. Sesudah Yesus minum anggur asam itu artinya sesudah dia anggur asam itu ditaruh ke mulut Yesus, lalu berkatalah ia sudah selesai. Berkatalah ia sudah selesai. Jadi Tuhan Yesus berkata sudah selesai, artinya dia sudah menanggung semuanya dan Lalu dia sudah kepalanya, dan dia sudah menyelesaikan. Lalu dia katakan lagi,
Lalu ia menundukkan kepalanya Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Maksudnya dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya dia katakan sudah selesai. Dia berkata kepada Bapa di surga, sudah selesai apa yang sudah menjadi misi Bapa yang sudah dipercayakan untuk Tuhan, yang sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk diselesaikan. Tuhan Yesus katakan sudah selesai, ya. Sudah selesai artinya genaplah segala nubuat, segala kitab suci. Maksudnya segala yang sudah difirmankan Tuhan, yang sudah difirmankan Allah lewat kitab suci. Artinya Tuhan Yesus katakan sudah selesai, lalu dia menundukkan kepalanya. Ya, artinya dia menyerahkan hidupnya kepada Bapa di surga. Dia katakan, Bapa, sudah selesai tugasku, inilah hidupku. Dia serahkan hidupnya kepada Bapa di surga. Inilah yang sudah aku tanggung, penderitaan, kesengsaraan, ya bagi siapa? Hanya untuk kita semua umat manusia. Jadi itu yang saya selalu pikirkan setiap kali ada hari Paskah, itu selalu memperingatkan saya atas maksudnya pengorbanan Tuhan Yesus itu begitu besar akan dunia ini, ya. Bagaimana Yesus harus menjadi korban oleh karena kedurhakaan kita, oleh karena dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita terhadap surga, terhadap Tuhan Yesus Kristus, terhadap Bapa di surga, yang seharusnya kita yang harus ada di atas kayu salib, kita yang harus menjadi korban atau dikorbankan dan dibuang ke dalam api neraka oleh karena ya pemberontakan kita, dosa-dosa kita, pelanggaran kita terhadap surga, terhadap Bapa di surga. Jadi biar kita semua boleh disadarkan lewat ayat-ayat ini, di mana Rasul Yohanes sudah menuliskan tentang bagaimana kesengsaraan, penderitaan Tuhan Yesus Kristus di saat dia disalibkan di atas kayu salib di Bukit Golgota. Ya, ini yang sudah diberikan gambaran oleh Rasul Yohanes. Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya, maksudnya dia menghormati Bapa di surga. Dia katakan sudah selesai Bapa, dan dia serahkan seluruh hidupnya kepada Bapa di surga. Artinya Tuhan Yesus sudah menang. Ya, dia sudah kalahkan segala kutuk, ya, segala kutuk dosa yang harus kita tanggung sebagai orang-orang durhaka, ya. Tetapi Tuhan Yesus katakan sudah digenapi, sudah selesai. Apa yang sudah tertulis, setiap firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam kitab suci sudah digenapi, sudah diselesaikan lewat kayu salib, di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib hanya untuk menyelesaikan misi Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Saya sangat diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan, karena saya pun merasakan bagaimana Tuhan Yesus harus menanggung semua penderitaan itu. Sudah pasti kita tidak bisa menanggung penderitaan seperti itu. Cuma Tuhan Yesus yang sudah menanggung semua penderitaan yang luar biasa itu. Ya, jadi Bapak Ibu, kita mau tetap tundukkan, maksudnya kepala kita kepada Tuhan, artinya menundukkan diri, merendahkan hati kita, ya, dan menyadari atas dosa-dosa kita dan pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan. Amin. Jadi kita semua boleh disadarkan pada hari ini, di mana setiap hari Jumat Agung itu untuk menyadarkan umat manusia atas dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Ya, jangan lihat dosa orang lain, lihat dosa kita sendiri. Karena Tuhan katakan selidikilah dirimu sendiri, jangan sibuk dengan orang lain. Karena orang lain harus menanggung dosa dia sendiri, dan kau pun harus menanggung dosamu sendiri, ya. Jadi Bapak Ibu, ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 kita sudah pelajari, dan kita akan beralih kepada Yesaya, kitab Yesaya. Kita beralih, tadi kita di dalam kitab Perjanjian Baru, dan sekarang kita akan beralih ke kitab Perjanjian Lama,
di mana kitab Yesaya pasal yang ke-53, kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-5. Kita membacakan bagaimana ini juga di mana firman yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus lewat kitab Nabi Yesaya. Lalu teruskan kita bacakan lagi, kita bacakan kitab Yesaya. Oke, Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ya sudah jelas Bapak Ibu. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Nah, kita bacakan lagi ayat yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ya Bapak Ibu, ini sudah jelas. Tuhan Yesus itu ditikam, ya, maksudnya disiksa, dianiaya. Ya, Tuhan Yesus itu dibully, dianiaya, disiksa oleh karena apa Bapak Ibu? Oleh karena pemberontakan kita, oleh karena semua pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi apa yang saya katakan tadi sudah jelas, pelanggaran-pelanggaran kita, ya, pemberontakan kita, kedurhakaan kita, ya, dosa-dosa kita, kejahatan kita, itu Tuhan Yesus tuh harus menanggung semua itu. Ya, dia disiksa, dia dianiaya, dia dibully sampai semua kesengsaraan, kesakitan, segala macam sakit, kesakitan itu dia harus tanggung hanya untuk kita semua umat manusia yang berdosa ini, ya. Jadi Bapak Ibu dikatakan, ya, kita bacakan lagi. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ya. Jadi sudah jelas. Lalu dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jadi dia itu diremukkan, itu penderitaan, kesengsaraan, ya, pembulian, ya, terhadap Tuhan Yesus, ya, perlakuan terhadap Tuhan Yesus yang begitu, yang tidak adil, artinya yang jahat, kejahatan manusia itu, ya, semua ditimpakan kepada Tuhan Yesus, ya. Ya, itu semua kejahatan kita dia diremukkan, artinya tubuhnya itu sampai dibuli, diremukkan tubuhnya hanya untuk karena kejahatan kita umat manusia, ya. Jadi Bapak Ibu sadari, ya, dosa-dosa kita semua. Lalu ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi itu ganjarannya yang harusnya kita yang tanggung. Itu ganjaran seperti itu sebenarnya kita yang harus tanggung, ya Bapak Ibu, sebagai orang-orang berdosa, sebagai orang-orang durhaka yang tidak layak untuk menerima keselamatan itu. Ya, kita tidak layak untuk menerima anugerah keselamatan itu, Bapak Ibu. Ya, itu semua ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Bayangkan saja, karena kejahatan kita dia diremukkan, tubuhnya sampai sebegitu macam. Artinya dicambuk, itu tuh diremukkan, ya, tubuh Tuhan Yesus. Bayangkan saja, ya Bapak Ibu, kalau kita ada di situ, kita menyaksikan bagaimana, ya Bapak Ibu. Ini kita tidak melihat, tapi kita maksudnya merasakan kesaksiannya, ya. Artinya kita membaca kesaksian tentang sejarah bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Saya pun bisa membayangkan, ya, bagaimana Tuhan Yesus itu menderita begitu macam. Artinya itu kita harus sadar, ya Bapak Ibu, jangan kita sok tahu gitu. Saban kali ada Paskah tuh saya lihat tuh orang Kristen tuh kayaknya aduh lah, kayak biasa-biasa aja loh orang Kristen ini. Saya bilang aduh capek deh gitu, ya. Bukannya sadar gitu, ya, malah ingat gitu loh kasih Kristus gitu, ya, begitu besar atas kita umat manusia. Kok ini malah jadi sok tahu begitu, jadi sombong. Gergetan saya rasanya sampainya pengen, untung Tuhan masih baik loh, saya tuh gergetan lihat orang begitu, rasanya saya kan tempeleng aja gitu. Karena aduh gimana ya, lihat kelakuannya gitu loh, sombong banget. Saya bilang udah tahu ini hari peringatan di mana Tuhan Yesus mati, ya, pada 2026 tahun yang lalu, kok itu sikap
tingkah laku itu model kayak begitu gitu loh. Seperti tidak tahu berterima kasih, itu maksud saya ya. Saya lihat itu buahnya ya. Jadi kita kenal mereka lewat buahnya. Karakter mereka, kelakuan mereka. Tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih atas semua pengorbanan Tuhan itu yang luar biasa, yang begitu besar ya. Jadi saya kalau dengar ada orang Kristen itu kayak begitu, saya rasa-rasa gergetan, saya udah kepengen ini apa mana ya, veto aja kalau orang Manado bilang, pengen ngomelin itu orang. Jadi apa itu, setiap apa firman Tuhan sudah dikatakan itu semua pengorbanan itu Tuhan Yesus harus tanggung karena dosa-dosa kita. Itu tadi dikatakan diremukkan karena kejahatan kita. Ya, nah kita teruskan lagi. Ini habis diremukkan ya. Tadi dia ditikam katanya oleh karena pemberontakan kita. Lalu sesudah itu ya dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Lalu teruskan lagi. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Ganjaran, nah ini ganjaran sebenarnya harus untuk kita ya. Ganjaran-ganjaran ini lalu ditimpakan kepadanya. Artinya ganjaran, artinya itu Tuhan sebenarnya Bapa tuh harus ganjar kita loh ya. Orang-orang berdosa seperti ini harus dihajar gitu loh, harus dihukum, harus dianiaya, dibully, disiksa gitu loh ya. Maksudnya itu harusnya kita yang menanggung semua itu ya, tetapi itu semua ditimpakan kepada Tuhan Yesus ya. Jadi Bapak Ibu, saya pun kalau dengar itu tentang lagu O Traget Cross tuh, saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya bisa rasa bagaimana itu Tuhan memperingatkan saya tentang tentang pengorbanannya, tentang kematiannya di atas kayu salib itu 2026 tahun yang lalu. Saya bisa merasakan kehadirannya Bapak Ibu, karena saya itu mau merasakan apa yang Tuhan rasakan, bagaimana saya pikirkan semua itu yang maksudnya. Saya pikirkan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus harus menanggung dosa-dosa kita. Jadi kita sebagai orang Kristen jangan sok tahu ya, sebagai gereja itu jangan pikir Tuhan Yesus sudah tebus dosa-dosa kita, lalu kita hidup semau kita hidup seenak kita saja. Enggak apa-apa, Tuhan Yesus tetap setia, lalu kau nggak setia, itu benar-benar kau tuh jahat gitu loh. Artinya kalau kau berlaku seperti itu berarti kau itu jahat sama Tuhan. Kau tidak mencintai Tuhan Yesus ya. Itu makanya sikap kita harus dijaga. Kita harus memberi harus tunjukkan kepada Tuhan sikap kita, sikap hati kita terhadap Tuhan bagaimana, bahwa kita mengasihi Dia atau tidak ya. Jadi Tuhan bisa melihat semua itu dari sikap dan tindakan kita. Jadi Bapak Ibu, ditimpakan kepada Tuhan Yesus semua ya, ditimpakan kepada Dia, yaitu segala kejahatan kita ditimpakan kepada Tuhan Yesus Kristus ya, supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Artinya bilur-bilur itu oleh karena tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah dikorbankan, artinya diremukkan ya. Dan jangan salah gunakan juga ayat ini ya Bapak Ibu, jangan pikir jadi kita sudah pasti sembuh nih, Tuhan Yesus sudah diremukkan tubuhnya ya, oleh karena bilur-bilurnya kita pasti sembuh. Jadi jangan juga ini dipakai ayat ini jangan dipakai hanya untuk mujizat ya. Pasti Tuhan Yesus oleh bilur-bilurnya kita pasti sembuh, jangan ya Bapak Ibu. Ini hanya satu gambaran diberikan karena bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, tubuhnya yang sudah diremukkan, tubuhnya yang sudah dikorbankan ya. Oleh sebab itu kita juga boleh memperoleh kesembuhan, artinya lewat bilur-bilurnya, artinya lewat pengorbanannya, lewat penderitaannya, lewat kesengsaraannya, kita semua boleh disembuhkan. Artinya sembuhkan itu jangan buat cuma sakit penyakit, disembuhkan dari segala macam ya, disembuhkan dari sakit mental kita, disembuhkan dari sakit otak kita, disembuhkan dari segala macam penyakit kita. Itu yang dimaksudkan ya, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi kita jangan selalu salah gunakannya tentang ayat-ayat yang sudah dikatakan, apa yang dikatakan oleh ayat ini. Jangan kita salah gunakan lalu kita membuat ayat ini tumpukan dengan ayat-ayat yang lain ya. Jadi maksudnya tidak boleh ayat-ayat itu saling membentrok satu dengan yang lain, karena setiap ayat firman Tuhan Yesus katakan itu semua akan digenapi ya. Dan Tuhan katakan
semua itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus ya. Semua hukum Taurat sudah digenapi. Tuhan Yesus yang sudah menggenapi semua. Jadi Bapak Ibu, di dalam ayat-ayat ini sudah dikatakan jelas ya. Di ayat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang kelima ya, sudah dikatakan jelas dosa-dosa kita sudah ditimpakan, pelanggaran kita sudah ditimpakan kepada Tuhan Yesus Kristus yang harus menanggung semua itu ya. Jadi kita harus sadar, kasihilah Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, karena itu adalah perintah Allah. Amin. Nah, kita mau beralih sekarang, kita akan beralih ke masih di kitab Perjanjian Baru. Nah, ini tadi Yesaya kitab Perjanjian Lama. Nah, kita kembali lagi beralih ke kitab Perjanjian Baru di dalam ini, di mana Rasul Paulus yang sudah menuliskan kitab ini, 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18, di mana ini tentang salib Kristus, di mana Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan semua misi Bapa dan tugas-tugasnya di atas kayu salib. Amin. Nah, kita bacakan dulu ayat yang ke-18. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Sebab pemberitaan tentang salib adalah, bacakan lagi, kebodohan bagi mereka yang akan binasa. terus. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, Amin. jadi sudah jelas ya, sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-18, 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18, dikatakan di sana, ya, sebab pemberitaan tentang salib itu artinya salib Kristus, di mana Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan. Tadi semua ayat yang kita sudah pelajari, di mana salib Kristus itu ya memang adalah satu kebodohan bagi mereka, karena mereka tidak mau percaya. Mengapa dunia tidak mau percaya tentang salib Kristus? Karena mereka adalah orang-orang durhaka yang tidak mau bertobat. Mereka adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang penuh dengan pelanggaran, yang tidak mau bertobat. Oleh sebab itu mereka tidak mau percaya tentang salib Kristus ya. Dikatakan di sana, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah satu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi satu kebodohan bagi mereka yang akan binasa, bagi orang-orang fasik yang tidak mau percaya kepada salib Kristus, bagi orang-orang berdosa yang tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Jadi ini adalah pemberitaan salib kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi bagi mereka yang akan binasa, memang pemberitaan salib itu adalah satu kebodohan, karena mereka adalah orang-orang yang akan binasa ya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Jadi bagi kita yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Artinya adalah kuasa ya. Kekuatan Allah itu adalah kuasa, the power of God ya. The cross, it is the power of God ya. Jadi that was the power of God. The cross itu pasti sudah dikatakan adalah kekuatan Allah ya. Salib Kristus adalah kekuatan Allah ya. Kekuatan Allah itu artinya adalah kuasa Allah. Jadi pemberitaan tentang salib Kristus adalah kekuatan Allah, adalah satu keselamatan bagi kita, adalah satu kuasa Allah yang tidak terbandingkan, satu kuasa Allah yang sudah digenapi, yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita semua harus sadari Bapak Ibu, di mana salib Kristus adalah satu kemenangan ya, yang sudah digenapi, yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita selalu memperingati tentang hari Jumat Agung yang indah ini di setiap tahunnya. Jadi Bapak Ibu, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong kita, boleh menyadarkan kita tentang bagaimana Tuhan Yesus yang sudah
datang menjadi manusia dan sudah dikorbankan pada 2026 tahun yang lalu, dan dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Ya, 2026 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah dibangkitkan dan dia sudah berada bersama dengan Bapa. Dia berada dengan Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya, amin. Dan dia akan datang lagi sebagai raja di atas segala raja untuk menghakimi dunia dan segala isinya. Jadi kita harus persiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan. Kita harus tetap hidup berjaga-jaga, bersiap siaga, berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Sang Raja di atas segala raja. Amin. Karena Tuhan Yesus yang akan datang membawa kita kembali ke rumah Bapa. Orang-orang kudus, gereja yang kudus yang akan dibawa kembali oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kita semua harus menjadi gereja-gereja yang kudus. Jadilah gereja-gereja yang kudus. Jadilah orang-orang yang kudus yang akan diangkat oleh Tuhan, yang akan dibawa kembali bersama Tuhan di surga yang mulia. Amin. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di hari Jumat Agung yang indah ini, boleh membawa kita semua, membawa berkat bagi kita semua, dan juga boleh menyelamatkan kita dan boleh menyadarkan kita semua tentang salib Kristus yang sudah selesai 2026 tahun yang lalu. Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Misi Bapa sudah selesai. Maka Tuhan Yesus sudah menggenapi setiap firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam kitab suci. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat memperingati hari Jumat Agung yang indah ini, agar kita semua boleh tetap diingatkan tentang kasih Kristus yang begitu besar akan dunia ini. Amin. Puji Tuhan. Dan kita akan hari Minggu nanti, di hari yang ketiga Tuhan Yesus, kita memperingati di mana Tuhan Yesus sudah dibangkitkan pada 2026 tahun yang lalu. Ya, dan dia ada bersama dengan Bapa di surga, dan dia akan datang kembali untuk membawa kita semua ke surga yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami Bapa. Dan Tuhan sadarkan kami, Tuhan koreksi kami semua Bapa, di hari Jumat Agung yang indah ini, hari yang sangat bersejarah. Biarlah Tuhan sadarkan kami umat manusia, terlebih-lebih gereja Tuhan, gereja yang kudus, orang-orang kudus, boleh disadarkan oleh Tuhan pada hari ini untuk memperingati kami semua tentang pengorbanan Tuhan, bagaimana kesengsaraan Tuhan yang sudah Tuhan selesaikan, misi Bapa yang sudah Tuhan selesaikan karena kasih Bapa yang begitu besar akan dunia ini, sehingga kami semua boleh memperoleh keselamatan itu. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini Bapa. Tuhan yang sudah membawa kami lagi sampai pada hari ini. Kami sudah memasuki di hari yang ketiga di bulan April di tahun 2026. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan, dan semua karena kebaikan Tuhan, dan semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kami semua untuk bertaubat Bapa dari pelanggaran-pelanggaran kami, dari dosa-dosa kami, agar kami semua boleh hidup menurut kehendak-Mu. Kami tidak mau lagi hidup berkompromi dengan dosa atau kejahatan atau berhala-berhala. Kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu Bapa. Tuhan tolong kami semua Bapa. Terima kasih juga Bapa, Tuhan sudah tambahkan hamba-Mu 1 tahun lagi pada hari ini Bapa. Semua karena kasih sayang Tuhan yang masih menyertai hamba-Mu sampai hari ini Bapa. Tuhan boleh membawa hamba-Mu untuk boleh mendapatkan 1 tahun lagi keselamatan, 1 tahun lagi panjang umur. Biarlah Tuhan tambahkan terus panjang umur, dan Tuhan berkati terus kesehatan hamba-Mu ini Bapa, kesehatan kami semua keluarga. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ya Bapa semuanya di dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan keluarga-keluarga yang belum diselamatkan, keluarga kami yang belum diselamatkan. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah,
Tuhan bawa mereka semua untuk datang kepada Tuhan agar mereka boleh menerima keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah berikan lewat kayu salib. Terima kasih Bapa. Ampuni kami semua atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap surga, terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu Bapa untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu, tetapi Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan tutup kebaktian hari Jumat Agung, kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian. Then sings my soul. How great thou art. How great thou art. You are so great, Lord. You are so great. How great thou art. You are so great, Lord. Thank you, thank you, thank you. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama dengan Bapa di surga
di rumah yang kekal, di rumah Bapa, di rumah Bapa yang kekal di surga yang mulia. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen, amen, amen. Have a blessed birthday to myself. Amen. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And have a blessed day, everyone. Have a blessed, blessed Good Friday. Have a blessed Passover, Christ Passover day. Amen, amen, amen. Praise God.